Oke, aku mau jelasin ya. Jadi jangan sampai kalian salah paham tentang love letter. Pertama, aku tidak melarang kalian untuk melakukan love letter. Di sini aku hanya mengajarkan, karena banyak yang menanyakan love letter sama aku jelasin versi aku sebagai law of assumption coach atau law of attraction coach yang benar. Jadi aku tidak mengajarkan orang-orang untuk menulis love letter sampai 7 hari terus lupakan, terus ditaruh di bantal atau apapun itu deh. Kalian harus pahami ya, manifestasi itu yang mewujudkan satu, Tuhan. Kedua apa? Apa yang memang dominan dari diri kalian. Adanya teknik itu dengan letter atau misalnya kalian scripting, menulis dan yang lain-lainnya, itu adalah untuk mengarahkan pikiran. Dan juga ini juga lucu ya. Ada orang yang bilang katanya ya, mungkin kamunya aja yang nggak yakin dalam melakukannya. Hey, tunggu dulu ya. Satu, aku ngajar di TikTok ini, di page-nya aku ini mengajarkan orang-orang, satu, untuk yakin kepada Tuhannya. Dua, untuk berdoa dengan cara yang benar kepada Tuhannya. Jadi kamu mungkin yang tidak melihat penjelasan atau tidak men-scroll semua penjelasan, hanya karena satu post kamu sudah memaknai bahwa aku tuh salah, aku tuh tidak meyakini. Hey, aku tuh mengajarkan orang-orang, kalian silahkan menggunakan teknik yang paling kalian sukai. Kalau kalian memang senang menulis, do it. Ya, kalau di aku mungkin scripting. Scripting itu adalah afirmasi yang ditulis. Mungkin buat orang-orang sebagian disebutnya love letter. Tapi ingat, yang mewujudkan ini Tuhan. Ya, yang mewujudkan ini Tuhan, bukan yang mewujudkan ini adalah ketika kalian taruh di bantal. Itu satu. Ya, harus dibedakan. Ya, kedua, 7 hari terus lupakan. Ingat teman-teman. Apa sih ya yang membuat terjadi di alam semesta ini? Terus gini deh. Apakah kalian akan berhenti berpikir setelah 7 hari? Terus kalau kepikiran gimana? Terus kalau misalnya ada orang yang ke-trigger, kalau misalnya ada orang yang panik karena kok nggak sesuai, harus gimana? Selesai. Harus tidak melakukan lagi karena 7 hari lupakan. Kalau diingat-ingat sama dengan gagal. Di situ aja udah kelihatan kalau itu limiting belief. Ya, yang aku highlight ini, jangan sampai kalian meyakini karena ditaruh di bantal itu yang membuat terjadi. Kedua, karena setelah 7 hari lupakan, kalian panik dan tidak melakukan lagi. Aku kan bilang arahkan. Kalau kalian kepikiran, arahkan. Fokus kita ini adalah living in the end. Bagaimana love letter yang benar? Satu, ya, kamu berpikir dari versi apa yang kamu inginkan, ingin terwujud seperti apa, atau apa yang kalian inginkan dari pasangan kalian. POV dari pasangan kalian atau POV dari kalian. Kalian ingin mendapatkan apa sih dari pasangan kalian? Pengen dia itu, cara mencintai akunya seperti ini. Apa yang kalian ingin dengar, apa yang kalian ingin dapatkan dari dia, tulis. Ya, bagaimana menulisnya? Aku mendapatkan ini, aku sudah mendapatkan ini. Dan itu dilakukan kalau kalian benar-benar di komunitas Law of Assumption, itu dilakukan setiap malam sampai kalian mendapatkan. Ya, bukan berarti karena selalu difikirkan sama dengan tidak terjadi. Di situ aja sudah kontradiksi. Karena fokusnya kita kalau di law of assumption itu adalah living in the end as your wish fulfilled. Ya, bahwa kita ini berpikir dari versi kita sudah mendapatkan yang kita inginkan. Kalau di 3D-nya masih belum sesuai, arahkan lagi. Jadi nggak usah gontok-gontokan. Love letter itu yang paling benar. Ini yang paling benar dari kemarin. Harusnya kalau misalnya kalian lihat postingan aku udah jelasin. Ya,
bener-bener ngejelasin gimana cara love letter yang benar. Karena kalian banyak yang mungkin kalian nyaman untuk menulis, do it. Mungkin ada juga teman-teman yang senangnya robotika, karena kalau misalnya aku love letter, nulis di buku, nulis di letter, whatever itu, aku takutnya ketahuan. Kan kalian bisa robotik, atau kalian bisa dengerin subliminal, atau misalnya kalian bisa hanya mengucapkan afirmasi yang diulang-ulang, ya robotik ya, mindlessly ya kan, berulang-ulang, kan lebih nyaman. Kalian overthinking seperti apa sih? Apakah overthinking ditulis? Kan enggak. Tapi terjadi gak? Terjadi. Ya ingat ya, apa yang kamu maknai, apa yang kamu pikirkan berulang-ulang, itu akan terjadi. Sekarang apa yang kalian pikirkan? Ya, dan keyakinan itu dibangun loh, ya. Kalau misalnya kata Joseph Murphy, ya, a belief is a thoughts, your dominant thoughts, ya. Pikiran-pikiran kalian yang dominan. Sekarang, kalau misalnya kalian sulit untuk meyakini sesuatu, repetisi dong. Aku kan ngajarin repetisi, bukan ngajarin 7 hari selesai. Ingat cerita nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu terus meminta, memohon sama Tuhan, berdoa sampai ya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekarang kalian menentukan, kalian mendikte Tuhan dong. Tuhan, pokoknya kalau misalnya nggak 1 bulan, gagal, sama dengan gagal. Kalian siapa? Nanti sama Tuhan digituin lagi, ya. Bukan berarti kita tidak bisa bermanifestasi cepat, tentu saja bisa, ya. Kalian juga tahu kan, tinggal baca lagi kitab kalian masing-masing, apa yang membuat manifestasi kita itu jauh lebih cepat. Dan aku udah sering kasih tahu sama kalian, jadi pahami lagi ya. Dan ya pokoknya aku klaim ya, hate speech dari orang-orang yang mereka tuduhkan kepada aku, apakah aku mungkin kurang baik dalam ejaan berbahasa Indonesia, karena maybe ya aku nggak terlalu bisa bahasa Indonesia dengan baik, kadang campur ya, campur bahasa Indonesia, campur Inggris, campur bahasa Sunda, campur ya. Aduh, gak usah kaku-kaku deh kalau sama aku ya, kaku amat kayak besi. Ya, jadi ingat ya, aku di sini ngajarin simpel banget. Kamu cukup berpikir dari versi kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan, apa yang kamu inginkan, stay di situ. Kamu mau menulis, kamu mau love letter, whatever lah ya, mau visualisasi, mau asumsi rasa, silahkan. Ya, nggak ada teknik yang paling bagus, yang paling benar, kamu yang tentukan dong. Ya nggak usah gontok-gontokan. Kan aku cuman bilang, aku gak ngajarin love letter, tapi karena kalian banyak nanyain love letter, oke, aku akan ajarkan dari versi aku, bukan versi orang-orang yang bilang taruh di bantal dan 7 hari lupakan. Karena ingat ya, otak kita ini berpikir, hidup ya, kalian hidup setelah 7 hari, emang otak kalian mati? Apa kalian tidak berpikir? Ingat, 1 hari kita berpikir itu bisa sampai 60.000 pikiran. Kebayang gak kalau kalian tidak mengarahkan? Let's say kayak gini, aku tuh cuman minta kalian mengarahkan pada saat kalian kepikiran, dan sebelum tidur aja. Sulit? Susah? Enggak susah kan? Coba jangan terlalu banyak komplain, karena kalau misalnya terlalu banyak komplain, ya ngomel-ngomel akan jauh lebih berat. Coba dijalanin aja, kepikiran diarahkan, mau menulis silahkan, mau diucapkan dalam hati, dalam benak, dalam mulut, terserah. Ya, nggak usah gontok-gontokan ya. Tapi ingat ya, kalau misalnya kalian menyakiti hatiku, aku udah langsung ya klaim sama yang punya alam semesta. Jadi jangan macam-macam, karena kalau misalnya kalian benar-benar ngerti tentang spiritual, kalau kalian benar-benar ngerti tentang agama, kalian tidak akan berucap sembarangan. Karena ingat, kalau orang sudah sakit hati, minta sama Tuhannya, hati-hati. Mungkin tidak akan terlihat langsung, tapi tentu saja di dunia akan diadili, begitu pula di akhirat. So, happy manifesting. Bye-bye.